Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Moren. Kita masuk di pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6. Kita buka halaman 32 ya. Sudah dibuka halaman 32. Kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita baca sama-sama. Petani dan burung nuri. Di suatu desa hiduplah Pak Tani yang sudah tua renta dalam keadaan miskin. Hari itu ia sangat lapar. Ia ingin pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar dari rumah, melihatnya ada sebutir telur tergeletak di atas tanah. Dengan hati-hati dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Karena udara sangat dingin, telur tersebut dihangatkan dengan menggunakan selimut yang tebal. Pak Tani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari sampai telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung nuri. Mungkin induk burung nuri menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih hangat. Pak Tani merawat burung nuri kecil itu dengan penuh kasih sayang. Hari-hari berlalu. Burung nuri kecil tumbuh semakin besar. Pak Tani sadar burung nuri ini tidak selamanya akan tinggal bersama dirinya. Dengan berlinang air mata, Pak Tani melepaskan burung nuri itu di tengah hutan. Suatu hari Pak Tani terbaring sakit karena kedinginan. Dia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan makanan. Tok tok tok, terdengar suara dari pintu rumah Pak Tani. Ternyata burung nuri itu kembali. Di paruhnya terdapat benih tanaman. Pak Tani heran, burung nuri itu masih mengingatnya. Pak Tani bertanya-tanya, benih apakah ini? Burung nuri keluar dari rumah Pak Tani, membuat lubang di halaman rumah Pak Tani, lalu menanam benih itu. Ketika hari menjelang senja, burung nuri itu pergi meninggalkan Pak Tani. Esok harinya keajaiban terjadi. Benih yang ditanam burung nuri tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya. Hanya dalam sehari. Pak Tani sangat terkejut melihatnya. Karena lapar, Pak Tani memakan buah dari pohon itu. Ajaib. Tubuhnya menjadi kuat dan dia tidak merasa sakit lagi. Pak Tani menamakan pohon itu pohon ajaib karena buahnya dapat membuat Pak Tani menjadi sehat kembali dalam seketika. Pak Tani merawat pohon itu dengan baik. Pak Tani menjual buah itu dan mendapatkan uang banyak. Dia bisa membeli sepasang kerbau dan bisa menggarap sepetak sawah dari hasil menjual buah pohon ajaib pemberian burung nuri. Sekarang Pak Tani tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Meskipun demikian, Pak Tani tetap murah hati. Dia ingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusannya menolong sesama makhluk hidup. Nah, dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita harus melakukan segala sesuatu yang baik ya. Kita harus menolong sesama manusia. Kita harus menolong binatang atau orang yang sedang kesusahan, atau ketika itu kita lihat binatang yang sedang sakit, kita bisa tolong. Tapi ingat ya, bukan binatang liar, binatang yang buas bukan, tetapi binatang peliharaan kita ya. Nah, ayo berlatih, kita kerjakan sama-sama. Pasangkanlah dengan jawaban yang benar. 1. Tempat tujuan petani mencari pekerjaan yaitu apa? Pasar ya. Yang kedua, tempat Pak Tani menemukan telur adanya di halaman rumah ya. Yang ketiga, telur yang dirawat Pak Tani telur burung nuri. Yang keempat, tempat melepas burung nuri adalah hutan ya. Yang kelima, pohon yang tumbuh di rumah Pak Tani yaitu pohon ajaib. Oke? Nah, sekarang kita lihat, ayo menulis. Ya, masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tuliskan pesan moral dalam dongeng di atas. Dongeng yang tadi kita baca yaitu menolong sesama makhluk hidup. Kalian tulis ya, menolong sesama makhluk hidup.
Kemudian halaman berikutnya, pelajaran PKN. Berbuat baik kepada sesama makhluk hidup merupakan bentuk rasa syukur dan kasih sayang kita terhadap ciptaan Tuhan. Berbuat baik kepada sesama makhluk berbuat baik kepada sesama makhluk termasuk pengamalan dari sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh lain bentuk bersyukur kepada Tuhan adalah dengan cara kita beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing, ya. Yang Kristen ya beragama secara agama Kristen, yang Muslim secara agama Muslim, yang Hindu, yang Buddha juga sesuai dengan agama masing-masing, ya. Kemudian beribadah termasuk berdoa juga merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Kita berdoa setiap hari. Kita berdoa saat sebelum dan sesudah berkegiatan, saat di rumah maupun di sekolah, dan saat sedang sibuk ataupun saat luang, ya. Nah, jangan lupa untuk tetap kita harus selalu berdoa, ya. Melakukan seluruh aktivitas kita harus berdoa. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Sekarang lihat di Ayo Mengamati. Dari ketiga gambar yang ada di sini, nih, ya. Gambar yang ada di sini kalian bisa lihat gambar, perhatikan dengan seksama, ya. Nah, ini gambar yang menunjukkan sikap kasih sayang, ya. Itu gambar yang mana? Kemudian alasannya kalian berikan. Itu tugas kalian kerjakan di buku PR tematik, ya. Kemudian kita masuk pelajaran matematika. Nah, di sini Pak Gani memiliki pohon jeruk. Pohon jeruk Pak Gani berbuah. Sangat lebat. Pak Gani akan memetik buah semua jeruk dan menjualnya ke pasar. Hari pertama Pak Gani memetik 617 buah jeruk, ya. Berapa? 617 buah jeruk, ya. Hari kedua Pak Gani memetik 475, ya. 475. Ini hari pertama, ini hari kedua. Berapa jumlah jeruk yang berhasil dipetik Pak Gani pada hari pertama dan kedua? Berapa jumlah jeruk yang berhasil dipetik Pak Gani pada hari kedua dan hari pertama? Ingat, kita kembali lagi ke pertukaran, ya. Pertukaran. Sekarang lihat di sini 617 ditambah 475, ya. Nah, 7 tambah 5 berapa? 12, ya. 2 di sini 1. 1 tambah 1, 2 tambah 7 9. 6 tambah 4 10, ya. Nah, jadi totalnya adalah 1092, ya. 1092. Nah, jadi ditulis di sini 6 hari pertama 617 ditambah hari yang kedua itu 475. Ini hasilnya 1092. Lalu hari kedua 475 ditambah hari pertama tadi 617 sama dengan tetap hasilnya 1092, ya. Nah, kita mulai dengan tuliskan dalam bentuk pertukaran penjumlahannya, ya. Nah, 617 ditambah 475 sama dengan 475 ditambah 617. Nah, ini adalah bentuk dari pertukaran penjumlahan. Nah, untuk yang ayo berlatih, ya, nomor 1, ya, nomor 1 yang ini dan nomor 2 sampai nomor 4 yang ini semuanya, ya. Ini kalian kerjakan di rumah. Itu buat PR kalian. Kalian kerjakan di buku ini aja, paket tematik, oke? Sampai di sini anak-anak. Kalian harus tetap semangat.
jangan lupa untuk tetap selalu berdoa. Jaga kesehatan kalian ya. Jangan kalian pergi keluar tanpa menggunakan masker, tapi tetap jaga kesehatan untuk tetap cuci tangan dan social distancing itu tetap harus ada ya. Oke anak-anak, tugas kalian selain yang diskusi ini dengan evaluasi ya, evaluasi pembelajaran, evaluasi pertama ya, kalian kerjakan itu untuk tugas hari Selasa ini. Oke anak-anak, terima kasih semuanya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.